aktif ya, menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat, memilih dan dipilih menjadi pengurus, meminta diadakan rapat anggota, mengemukakan pendapat, memanfaatkan pelayanan koperasi, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi, menyetujui ADART, nah dan hak kewajibannya itu diatur dalam ADART atau peraturan khusus koperasi yang disepakati oleh masing-masing anggota. Sekarang adalah kewajiban anggota koperasi itu memenuhi ADART secara keputusan yang sah ya, menandatangani, menjadi pelanggan, memberikan modal pada koperasi dan mengembangkan pemeliharaan koperasi. Nah, untuk anggota koperasi ya merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Baik, sudah panjang lebar telah Ibu jelaskan mengenai koperasi ya. Kira-kira dari yang telah Ibu paparkan hari ini, yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang kalian belum pahami atau masih bingung? Boleh silakan kalian tanyakan mengenai koperasi. Atau pernah ada pengalaman dengan koperasi, boleh ceritakan sama Ibu di sini. Silakan yang ada kaitan dengan koperasi. Boleh on videonya? Silakan yang ada pertanyaan atau pengalaman mengenai koperasi, boleh diceritakan. M. Agus, pernah memahami atau pernah lihat atau pernah menjalankan koperasi? Bu, kalau bertanya boleh. Halo? Halo? Bagaimana, Agus? Bu, Ya? bank sama koperasi itu kan beda. Nah, kira-kira perbedaan antara bank dan koperasi itu apa, Bu? Oke. Perbedaan bank sama koperasi. Oke. Jelas beda ya antara bank dan koperasi. Kalau bank itu didirikan ya oleh suatu oleh suatu negara lembaga ya, yang itu adalah undang-undangnya juga beda, tidak ada beda dengan undang-undang yang diterapkan pada koperasi. Nah, koperasi ini bisa bermanfaat atau digunakan dari anggota untuk anggota ya. Bedanya dengan bank, kalau bank itu memang lembaganya sendiri ya, bukan secara perorangan ya, lembaga yang besar. Kalau koperasi itu bisa dari orang per orang seperti itu. Bagaimana, Kristi? Jelas beda ya antara bank dan koperasi. Ya, Bu, terima kasih.
Ada lagi? Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Halo? Ibu tambahkan sedikit ya, mengenai yang perbedaan bank dan koperasi. Jadi untuk bank sendiri ya, dia itu mengelola keuangan, meminjamkan, tapi dia itu mencari keuntungan. Beda halnya dengan koperasi, itu mengelola usaha, simpanan, pinjaman, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Jelas beda antara bank dan koperasi. Kalau koperasi dia mencari keuntungan dari setiap kegiatan, ya ada bunga ya. Biasanya kalau kita simpanan setiap bulannya ada ditarik ya berapa satu bulan, atau kalau misalnya kita mentransfer ke bank lainnya ada biayanya seperti itu. Tapi kalau misalkan koperasi itu tidak ya, tidak mencari keuntungan, tapi sama-sama mau menolong ya, saling tolong menolong dalam kegiatannya itu. Oke, Presti. Oke, Bu. Oke. Terima kasih. Baik. Tadi ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, halo. Siapa tadi yang mau bertanya? Oke. Ada lagi? Nggak ada. Sisil? Musdalifah? Bu, Nggak. Bu. Iya? Koperasi kan Aduh, berisik sekali suaranya. Jarin. Koperasi kan ada macam-macam, Bu. Mm-mm. Nah, jadi koperasi itu apa, Bu? Apa? Macam-macam dari... Koperasi. Koperasi itu memang banyak ya macamnya. Ada koperasi simpan pinjam, ada juga koperasi produksi, koperasi serba usaha, dan koperasi jasa. Nah, untuk koperasi simpan pinjam biasanya itu kita menyimpan uang dan bisa kita juga pinjam. Ada juga koperasi yang produksi. Nah, ada misalnya kita membuat buah tangan, misalnya buah karya, ya, nanti bisa kita jual, dan alat serba usaha apapun itu peralatan yang bisa digunakan. Lalu koperasi jasa. Jasa itu misalkan sebagai anggota ya, menjadi anggota atau menjadi pengurus, dia mau misalkan menjaga koperasi itu atau menjadi struktural dalam anggotanya. Oke, Sisil? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Bu, Waktunya 4 menit lagi, boleh silakan. biasanya kan koperasi itu datang setiap ke rumah, nah tapi Siapa nih? Yang mana nih? Oke, Musdalifah, Bu. Oke, Musdalifah. Nah, setiap uang galak ngambil koperasi itu bukan ngapa Bahasa uang Indonesia galak tolong ngomongnya. setiap orang suka mengambil koperasi itu kenapa selalu menghindar pada saat ditagih? Apakah sekali menagih itu uangnya banyak, Bu? Terus kalau ditagih koperasi selalu menghindar, sedangkan mengambil di bank bisa tepat waktu membayarnya, itu kenapa, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Sisil. Mengenai peminjaman pada koperasi ya, itu pengalaman kamu ya, yang kamu lihat ya di lapangan ya, ada yang pinjam terus sulit bayar. Iya, Bu. Nah, Suka menghindar. maka dari itu kita kan harus paham nih komitmen dalam menjalankan kegiatan koperasi. Jadi misalkan kita mau minjemin orang, kira-kira kita lihat dulu nih, kira-kira dia bakalan
mau bayar enggak, mau kerja sama enggak. Tadi kan ada ya berbagai komitmen dalam berkooperasi. Nah, kalau misalkan dia agak sulit untuk bayarnya, ya kita usahakan untuk tidak usah dulu pinjamkan. Tapi karena tadi saling tolong menolong, tujuan kooperasi tadi harusnya yang si pelaku juga cepat membayarnya, ya sesuai dengan janjinya mau bayar kapan, karena itu dari anggota dan untuk anggota, tidak boleh seperti itu. Oke? Itu sekali bayar berapa, Bu? Itu Kalau setiap ditagih gitu. tergantung dengan berapa yang dia pinjam, ya berapa yang dia pinjam dan berapa yang harus dia bayar, itu sesuai dengan pinjamannya. Sejauh ini memang biasanya kamu suka lihat yang ini ya, yang suka orang harian ya, tagih ya, atau mingguan gitu. Yang mengenai di bank, kalau di bank ada yang orang pinjam ya harus bayar tepat waktu. Sebenarnya bukan hanya di bank ya, kalau di koperasi juga harus tepat waktu bayarnya. Kalau di bank misalkan biasakan ada yang digadaikan. Nah, misalkan dia menggadaikan sertifikat tanah. Nah, kalau misalkan dia nggak mau bayar tepat waktu, ya sudah, artinya sertifikat tanah itu sudah jadi hak milik bank, ya enggak? Nah, jadi ada jelas kalau bank ingin mencari keuntungan dari setiap kegiatan itu. Oke, waktunya 1 menit lagi, Bu mau absen ya, karena kita pakai aplikasinya 40 menit. Oke, siap on kamera semua? Sudah paham tapi apa yang telah Ibu jelaskan hari ini? Halo, paham? Oke. Ya Allah, paham. Oke, on kamera ya, Ibu screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.